Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semuanya. Semoga puasanya lancar dan teman-teman semuanya diberi kesehatan. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya mendapatkan sebuah cerita yang di-share di Facebook oleh salah satu teman atau penulis, dan setelah saya baca ceritanya, menurut saya sangat menarik. Di sini saya akan menceritakan buat teman-teman semuanya. Nah, kisah ini saya beri judul Menumbalkan Anak Demi Kekayaan. Kisah ini bermula ketika Firman baru saja menikah dan memutuskan untuk tinggal mandiri bersama istrinya di sebuah kontrakan. Mengontrak di sebuah rumah yang sederhana dan berada di lingkungan yang tidak terlalu ramai. Firman merupakan seorang fotografer profesional yang mana ia sering berpergian keluar kota untuk melakukan pekerjaannya. Nah, walaupun terkadang ia berat harus meninggalkan istrinya tinggal di rumah kontrakan sendiri, tetapi Firman harus melakukannya karena untuk demi pekerjaannya. Nah, istri Firman selalu khawatir jika Firman pergi dengan waktu yang lama keluar kota dan meninggalkan ia sendiri di rumah. Karena rumah yang ditempati mereka terletak di ujung gang buntu yang hanya ada beberapa rumah tetangga di sana. Jadi rumah kontrakan berjejer, ada 4 bedeng di sana. Rumah Firman letaknya di paling ujung. Nah, yang mana di samping rumah tersebut terdapat sumur tua dan sebatang pohon kapuk yang besar dengan sebagian dahan dari pohon tersebut menutupi atap rumah yang membuat rumah tersebut sedikit gelap dan lembab. Pemilik rumah kontrakan tersebut merupakan salah satu orang terkaya di tempat tersebut. Dikenal sebagai juragan kontrakan yang memiliki lebih dari 30 kontrakan. Salah satunya rumah yang ditempati Firman yang berada di tepat di tembok belakang rumah juragan kontrakan tersebut yang bernama Pak Wahid, yang memiliki rumah mewah besar layaknya sebuah istana. Hari-hari berlalu berganti minggu, kehidupan Firman dan istrinya di rumah kontrakan tersebut berjalan baik. Firman kini semakin sibuk dengan pekerjaannya yang kini telah memiliki tanggung jawab sebagai suami, yang tadinya Firman pilih-pilih untuk mengambil job memotret, kini hampir semua tawaran yang datang kepadanya langsung diterima. Yang mana ini membuat Firman sering pulang larut malam ke rumahnya. Untung saja rumah kontrakan Firman sengaja dicari yang dekat dengan studio fotonya agar tidak terlalu menghabiskan waktu di jalan. Pada suatu malam, Firman baru selesai dengan pekerjaannya di studio foto sampai larut malam. Dan setelah selesai, Firman memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada saat itu sudah sangat larut. Sekitar jam 2 dini hari, Firman dengan sepeda motornya pulang menuju rumah. Untuk sampai ke rumah, Firman harus melewati gang kecil yang terdapat di samping rumah Pak Wahid.
kurang lebih 100 meter, berbelok ke kiri untuk menuju gang buntu yang di ujungnya adalah kontrakan Firman. Pada malam hari, gang itu sangat gelap karena tidak adanya lampu jalan untuk penerangan. Firman hanya mengandalkan lampu dari motornya saja. Dan rumah-rumah warga atau tetangga Firman pun ketika mereka sudah tidur, lampu-lampu teras rumah mereka semua dimatikan. Hanyalah tersisa cahaya lampu dari ujung gang tersebut, yang mana itu lampu dari teras rumah Firman. Memang di sini Firman berpesan kepada istrinya untuk tidak mematikan lampu teras rumah sebelum Firman pulang, karena Firman merasa takut jika harus pulang malam dengan lingkungan yang gelap gulita. Firman pun sampai di depan rumah yang mana saat itu sudah jam 2.30 atau setengah 3 dini hari. Firman mengetok pintu untuk memanggil istrinya dan minta dibukakan pintu. Setelah menunggu beberapa saat, istri Firman tampaknya sedang tertidur pulas dan tidak mendengar ketokannya Firman. Nah, Firman saat itu merasa ingin buang air kecil. Namun pintu rumah belum juga terbuka. Jadi istrinya masih terlelap tidur. Firman pun memutuskan untuk buang air kecil di samping rumah, tepat di dekat sumur tua dan pohon besar. Namun Firman posisinya membelakangi sumur tua dan pohon besar tersebut. Setelah Firman selesai buang air kecil, Firman kembali untuk ke depan rumah. Namun saat itu Firman membalikkan badannya. Firman melihat ada sosok bayangan hitam yang mengintip dari balik pohon besar. Dan tiba-tiba menghilang ketika Firman berjalan menuju depan rumah sambil memperhatikan lagi ke arah pohon itu. Namun Firman tidak terlalu menghiraukan bayangan itu. Firman berpikir kalau itu hanya halusinasinya saja, karena hari itu memang Firman terlalu kelelahan. Jadi tak lama kemudian istri Firman terbangun dan segera membuka pintu rumah. Firman pun masuk ke dalam rumah dengan mendorong sepeda motornya. Jadi keesokan harinya Firman beraktivitas seperti biasa. Pagi ia sudah berangkat ke studio foto karena ada jadwal berjumpa dengan klien di pagi itu. Hari itu semua pekerjaan Firman selesai sebelum sore hari. Hanya ada beberapa foto yang belum diedit oleh Firman. Namun itu bukan pekerjaan yang sulit baginya yang sudah sangat profesional dalam bidang fotografer. Firman memutuskan untuk menyelesaikannya di rumah. Lalu sore itu Firman pulang ke rumah. Nah, pada saat malam harinya selesai sholat Isya, Firman mulai menyelesaikan editan foto yang belum selesai. Firman duduk di teras depan rumahnya sambil mengedit dengan laptop ditemani secangkir kopi. Malam itu seperti malam-malam biasanya. Suasana di sekitar rumah Firman sudah gelap. Lampu teras rumah-rumah tetangga sudah dimatikan. Hanya lampu dari teras rumah Firmanlah sebagai penerangan di malam itu saat ia duduk sendiri di teras. Beberapa foto pun selesai diedit oleh Firman. Dengan santai sambil menikmati kopinya dan rokok, tak terasa waktu sudah jam 11 malam. Namun Firman masih asik dengan pekerjaannya dan berniat menyelesaikannya pada malam itu. Karena besok pagi foto tersebut sudah harus diserahkan kepada kliennya. Di tengah kesunyian malam itu,
Firman yang duduk sendirian di lingkungan yang gelap dan sepi. Tiba-tiba Firman mendengar suara langkah kaki yang melangkah, seolah langkah itu berjalan dari arah sumur tua menuju ke kontrakan Firman. Namun langkah itu terdengar seperti sayup dan seperti langkah kaki yang terdengar srek, srek. Saat itu Firman hanya berpikir suara itu seperti hanya suara dedaunan yang tertiup angin atau suara tikus yang berkeliaran pada malam itu. Namun suara itu semakin terdengar mendekati Firman yang sedang duduk di teras rumah. Srek, srek. Langkah kecil yang semakin mendekat dan seketika membuat suasana menjadi hening dan membuat Firman merasa takut dan merinding. Dengan perasaan yang takut dan bulu tengkuk yang berdiri, Firman memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan membereskan laptopnya. Ketika Firman berdiri dan masuk berjalan ke pintu rumah, tanpa sengaja Firman menoleh ke arah sumur tua di samping rumahnya. Di situ Firman melihat sosok anak kecil yang berjalan dari arah sumur menuju tembok rumah Pak Wahid sambil menyeret kaki. Ketika melihat sosok tersebut, Firman langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Firman berpikir bahwa tidak mungkin di jam 11 malam ada anak kecil yang bermain di tempat itu. Sedangkan rumah Firman merupakan rumah paling pojok di gang buntu itu. Setelah kejadian tersebut, Firman sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Firman tidak mau jika istrinya tahu tentang hal yang aneh yang terjadi di rumahnya tersebut. Karena Firman takut jika istrinya tahu, malah membuatnya ketakutan dengan jam kerja Firman yang tidak menentu. Pastinya akan membuat khawatir meninggalkan istrinya sendiri di rumah. Yang pastinya istri Firman tidak akan berani tinggal sendiri di rumah sampai larut malam. Jadi Firman memutuskan untuk merahasiakan kejadian itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kini istri Firman yang mengalami hal yang aneh terjadi di rumahnya tersebut. Kejadian aneh ketika sore hari menjelang maghrib. Saat itu istri Firman baru selesai mandi dan lupa mengambil baju yang digunakan dari dalam kamar mandi. Nah, sebuah hal aneh terjadi. Semua baju yang di dalam ember di kamar mandi ketika dilihat lagi oleh istri Firman sudah berada di luar ember dan di lantai di samping ember tersebut. Ketika diambil dari lantai untuk dimasukkan ke mesin cuci, di atas baju tersebut terdapat beberapa helai bulu-bulu hitam panjang, bukan rambut, namun lebih ke mirip dengan ijuk yang panjangnya kira-kira sejengkal, berwarna hitam pekat. Melihat hal itu, istri Firman mulai merasa ada yang aneh dan mulai berpikir hal-hal yang mengerikan. Karena jelas bulu-bulu itu terlihat asing dan jelas baju yang diletaknya di kamar mandi itu bersih walaupun sudah seharian dipakainya untuk beraktivitas. Dengan kemunculan bulu dan berpindahnya baju tersebut membuat ia merasa takut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kejadian yang dialaminya, istri Firman menceritakan apa yang telah dialaminya sore itu. Firman mendengar cerita dari istrinya dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi di rumah yang mereka tempati.
Belum 2 bulan mereka tinggal di rumah tersebut, sudah beberapa kali hal-hal aneh dan menakutkan terjadi. Setelah mendengar cerita dari sang istri, Firman mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa mungkin saja apa yang dilihat oleh istrinya adalah kotoran yang runtuh dari atap kamar mandi. Karena Firman tidak mau membuat istrinya merasa takut dengan hal yang telah dialaminya. Setelah kejadian-kejadian yang dialami Firman dan istri, Firman mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Firman mencoba mencari informasi dari tetangga dan warga sekitar tentang rumah yang ia tempati. Dari cerita warga bahwa rumah yang kini ia tempati merupakan rumah yang dulu lama kosong karena tidak ada yang menempatinya. Dan walaupun ada yang menempati rumah tersebut, tidak ada yang betah tinggal lama di sana. Bahkan sebelum Firman masuk menempati rumah tersebut, beberapa bulan lalu ada pasangan suami istri yang merupakan pegawai bank yang menempati rumah itu. Tapi belum 2 bulan tinggal di rumah tersebut, mereka memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Menurut cerita yang mereka sampaikan ke salah satu warga, alasan mereka pindah karena memang merasa tidak betah. Karena hampir setiap hari mereka melihat penampakan sosok hitam besar dengan wajah yang menakutkan, memiliki tanduk dan gigi taring yang menjulang ke atas, serta memakai kalung rantai yang besar. Sosok tersebut memiliki tangan seperti binatang. Jadi kaki berbulu atau tangan berbulu dengan bulu-bulu lebat. Sosok tersebut sering muncul di kamar mandi rumah tersebut. Dan sosok penampakan anak kecil pria yang berjalan dengan menyeret kakinya juga sering muncul di rumah itu. Mendengar kisah yang dituturkan warga, Firman langsung teringat sosok anak kecil yang dilihatnya malam itu. Lalu Firman dengan penasaran mencoba mencari informasi lebih dalam lagi tentang peristiwa yang terjadi di rumah tersebut. Lalu seorang pria paruh baya mulai bercerita tentang masa lalu dari Pak Wahid. Yang mana pria ini tinggal di daerah itu dan ia mengatakan bahwa tahu semua apa yang sebenarnya terjadi. Jadi diceritakan bahwa dulunya Pak Wahid ini yang kini seorang kaya raya merupakan seorang yang susah pada masa kecilnya. Tinggal di rumah tua yang hampir roboh. Pada saat dewasa, Pak Wahid bekerja di toko bangunan dan menjadi seorang buruh pikul. Hingga suatu saat Pak Wahid menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak laki-laki yang berusia 5 tahun dan satu lagi baru berusia 6 bulan. Pada suatu hari, warga dikejutkan dengan kematian anak pertama Pak Wahid yang berusia 5 tahun. Anak tersebut sudah ditemukan meninggal dunia di belakang rumah Pak Wahid. Kejadian ini sempat menimbulkan banyak pertanyaan karena warga masih tidak tahu persis kronologi kejadian yang mana anak berusia 5 tahun bisa jatuh ke dalam sumur yang dikelilingi pagar kayu setinggi kurang lebih 1 meter. Warga merasa seperti ada yang aneh dengan peristiwa ini. Namun hanya bisa berasumsi bahwa ini adalah kecelakaan semata. Beberapa bulan setelah kematian anak pertamanya Pak Wahid,
terlihat perubahan yang lumayan sangat drastis dari kehidupan keluarga Pak Wahid. Seketika menjadi seorang yang kaya raya dengan uang yang sangat berlimpah. Pak Wahid membangun rumah gubuknya yang hampir roboh menjadi rumah yang mewah, yang megah, layaknya seperti istana, dan membeli rumah warga sekitar yang sedang kesulitan keuangan. Lalu warga bertanya dari mana Pak Wahid bisa mendadak mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang cepat. Pak Wahid mengaku mendapatkan uang dari dapat nomor togel dengan jumlah yang besar. Warga tak lantas percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wahid. Karena warga melihat uang yang dimiliki oleh Pak Wahid ini gak habis-habis. Sudah membeli apapun seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Warga sempat mengira Pak Wahid melakukan pesugihan, namun semua disangkal oleh Pak Wahid. Setahun sudah kehidupan Pak Wahid berubah menjadi seorang yang kaya raya. Rumah gubuk yang kini telah berubah menjadi sebuah istana. Yang tadinya ia bekerja di toko bangunan, kini ia memiliki toko bangunan yang sangat besar. Namun peristiwa kematian anak Pak Wahid setahun yang lalu terulang kembali. Anak yang dulunya berusia 6 bulan, yang kini telah berusia 1 tahun 6 bulan, yang mana pada suatu hari anak tersebut ditemukan meninggal dengan tenggelam di dalam sumur, tempat anak Pak Wahid pertama dulu meninggal. Sontak kejadian ini menggemparkan warga. Kedua anak Pak Wahid meninggal secara misterius di sumur tersebut. Dengan kejadian ini, apa yang selama ini disembunyikan Pak Wahid seolah-olah terbuka. Warga yakin kalau anak-anak Pak Wahid dijadikan tumbal pesugihan. Ditambah lagi sebuah kejadian misterius terjadi beberapa hari setelah kematian anak kedua Pak Wahid. Yang mana pada saat itu istri dari Pak Wahid ini sedang hamil tua. Warga mengatakan istri Pak Wahid sedang hamil 8 bulan. Dan mengejutkannya, perut istri Pak Wahid yang besar tiba-tiba mengecil seolah-olah anak yang dikandungnya itu hilang. Dengan kejadian ini, setelah warga mengetahui bahwa kandungan yang hilang secara misterius, istri Pak Wahid ini malu untuk keluar rumah dan sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Istri Pak Wahid mengurung diri di dalam rumah, depresi, dan akhirnya meninggal dunia. Setelah bertubi-tubi kejadian yang dialami oleh Pak Wahid, akhirnya sumur yang ada di belakang rumahnya, yang tepat berada di samping rumah Firman, ditutup oleh Pak Wahid. Dan kini keadaan Pak Wahid sudah mulai terlihat menurun. Yang tadinya hartanya berlimpah, sekarang sudah mulai habis. Toko bangunannya yang sudah mulai sepi dan akan tutup, serta rumah kontrakan yang berjumlah puluhan kini hanya tersisa beberapa saja. Setelah mendengar kisah dari Pak Wahid, Firman lalu pulang ke rumah dan memikirkan apa yang telah ia ketahui tentang Pak Wahid. Firman tertidur. Di dalam tidurnya Firman bermimpi kejadian yang sangat mengerikan. Kejadian itu seolah-olah Firman berada di masa lalu yang mana keadaan sekitarnya persis seperti cerita yang ia dengar. Di sana Firman melihat rumah gubuk Pak Wahid yang hampir roboh dan sumur tua yang ada di belakang rumah itu. Di sana Firman melihat Pak Wahid tengah berjalan keluar dari dalam rumahnya dengan menggendong seorang anak kecil
berjalan menuju sumur tua itu. Terlihat langkah Pak Wahid yang terhalangi oleh seorang anak kecil yang memegangi kakinya. Namun Pak Wahid terus berjalan tanpa memperdulikan anak kecil yang terus memegangi kakinya. Hingga anak itu kakinya terseret sampai di sumur tua itu. Pak Wahid berdiri tepat di depan sumur tua itu. Lalu tiba-tiba muncul sosok yang mengerikan keluar dari dalam sumur itu. Sosok tinggi besar dengan tanduk di kepalanya dan gigi taring muncul dan mengambil anak yang tengah digendong oleh Pak Wahid. Sebelum sosok itu dapat mengambil anak itu, anak kecil yang tadinya memegangi kaki Pak Wahid berkata, "Pak, apakah Bapak tidak menginginkan kami?" Firman pun terbangun dari tidurnya. Kemudian keesokan harinya, Firman memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Tanpa berpikir panjang, Firman paginya langsung mengajak istrinya untuk membereskan barang-barang mereka. Sebelum Firman meninggalkan rumah tersebut untuk pindah. Pada siang itu Firman melihat sosok yang menyeramkan yang dilihatnya di dalam mimpinya itu berdiri di depan kamar mandi. Dan terlihat juga sosok anak kecil berdiri di samping sosok mengerikan itu. Sambil tangan anak itu dipegang erat seolah dikekang sosok mengerikan itu. Dengan wajah yang penuh kesedihan, terlihat dari wajah anak kecil tersebut sambil menatap Firman, ia berkata, "Bapak, apakah Bapak tidak menginginkan kami?" Nah, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita yang saya dapat dari tulisan seseorang atau sahabat saya di Facebook. Semoga dengan kejadian di dalam kisah ini kita bisa ambil hikmahnya. Rezeki manusia itu memang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, yang mana setiap ada usaha pasti akan ada hasilnya. Jalan pintas untuk memperoleh kekayaan bukan pilihan yang tepat. Berdoa meminta kepada Sang Pencipta agar rezeki yang telah Ia janjikan akan diturunkan untuk keberkahan kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan cerita yang saya sampaikan. Jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk tetap mendukung channel saya dengan cara klik subscribe, like dan komen. Terus jangan lupa juga di-share ke sosial media teman-teman semuanya. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.